Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Najwa Alifia dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan membahas tentang soal ulangan yang B nomor 1. Nah, jadi di soalnya terdapat kubus ABCD EFGH. Nah, kita gambarkan seperti ini dengan panjang sisi 10 cm. 10 cm. Tentukan jarak titik B ke diagonal EG. B itu di sini, EG itu di sini. Jadi kita gambarkan dulu. Ini EG-nya kita tarik dulu garis E ke G-nya diagonal. Nah, setelah itu titik B ke EG. Nah, di sini. Di sini ke tengah-tengah EG. Ini. Nah, terus setelah itu ini kita buat segitiganya. Nah, jadilah segitiga seperti ini. Ini kita namakan O. Nah, setelah itu kita kerjakan soal ini. Berarti nyari titik B ke O, nyari panjang ini. Kalau gitu berarti rumusnya BO sama dengan, karena ini sisi tegak, jadi dikurang di sisi ini dikurang sisi ini. BG dikurang OG. Nah, ini tuh karena ini diagonal, jadinya akar 2. Panjang sisinya 10 kan. Nah, karena ini diagonal jadi 10 akar 2 dikurang OG. OG juga ini karena diagonal dari sini ke sini 10 akar 2, karena ini setengahnya jadi 5 akar 2 sama dengan ini 10 kali 10 100 dikali 2 dikurang 5 kali 5 25 kali 2. Nah, 100 kali 2 200 dikurang 25 kali 2 50. Terus 200 kurang 50 150. Akar dari 150 disederhanakan, difaktorkan terlebih dahulu. 150 2 dikali 75, difaktorkan lagi 3 kali 25, ini 5 kali 5, jadi hasilnya 2 kali 3 kali 5 akar 2. Nah, jadi ini karena ini akar 2, jadi ini dikeluarkan 2 kali 3, jadi hasilnya 5 akar 6. Nah, ini hasil dari. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui 5 segi 4 beraturan dengan panjang AB sama dengan BC 8 cm dan TA 12 cm. TA 12 cm. Ini juga sama 12 cm. Tentukan. Nah, ditanyakannya kan jarak titik A ke garis TC. Nah, kita tarik garis dari titik A ke TC. Nah, kita tarik garisnya. Nah, ini kita namain titik O. Nah, selanjutnya, untuk mencari A ke O ini kita
bisa menggambarkan segitiga A, T, O, dan ATC. Kita gambarkan segitiganya ATC. Terus untuk mempermudah kita keluarkan segitiga ATC ini menjadi seperti ini A, T, C, ini O. Terus ini kita namakan titik X. Untuk mencari jarak A ke O, sebelumnya kita mencari dulu jarak T ke X. Ini 12, ini AC itu 8 diagonal sisi, jadi 8 akar 2. Terus jarak AX, berarti jarak AX dengan setengah 8 akar 2. Jadi jarak AX itu 4 akar 2. Untuk mencari TX, rumusnya AT kuadrat dan AX dikurang AX kuadrat. AT-nya tuh 12 akar 2 dikurang AX-nya 8 akar 2. 4 akar 2 karena setengahnya. Hasil dari 12 kuadrat 144. Hasil dari sini 16 kali 2. Selanjutnya 144 dikurang 16 kali 2, 32. Nah, terus 144 kurang 32 sama dengan 112. Bentuk sederhana dari akar 112 yaitu 16. Nah, akar 16 dikali 7. Nah, akar 16 itu kan 4. Jadi 4 akar 7 cm. Ini tuh TX. Jarak TX-nya jadi 4 akar 7. Untuk mencari jarak titik A ke O, kita harus mencari luas segitiga ATC. Luas segitiga ATC adalah setengah alas kali tinggi alasnya. Yang pertama AC dikali TX. TX sama dengan setengah TC tingginya AO sama dengan setengah AC-nya 8 akar 2 kali 8 akar 2 dikali TX-nya tadi 4 akar 7 sama dengan setengah TC-nya 12, AO-nya belum diketahui. Nah, setelah itu ini setengahnya dicoret karena sama, dan ini dikali ini. 8 kali 4, 32 akar 2 kali 7, 14. Sama dengan 12 AO. Nah, karena mencari AO, jadi AO sama dengan 32 akar 14 dibagi 12. 32 per 12 disederhanakan dibagi 4, jadinya 8 per 3
akar 14 cm. Jadi jarak titik A ke titik O ini tuh 8/3 akar 14 cm. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Nah, jika titik T terletak pada pertengahan garis EH, nah EH itu yang ini, jarak titik T di tengah-tengah EH, ini T, tentukan jarak titik T ke garis AG. Nah, kita gambarkan dulu garis A ke G-nya. Nah, jarak titik T ke AG, berarti ke sini. Nah, ini kita namakan saja titik O. Nah, ini kita untuk mencari jarak T ke O, kita harus membuat segitiga. Kita gambarkan dulu ini. Dan jadilah segitiga ATG. Nah, kita keluarkan segitiganya. Ini A, T, G, ini O. Nah, untuk mencari jarak T ke O, harus mencari dulu jarak dari T ke G. Nah, harus mencari dulu ini dengan cara kita membuat segitiga baru, segitiga THG. Nah, kita buat segitiga yang itu. Nah, segitiga ini T, ini H, ini G, THG. Nah, jarak G ke H itu sama dengan panjang rusuk, yaitu 6 cm. Nah, dari H ke T itu setengah dari rusuk, yaitu 3 cm. Nah, kita cari jarak G ke T menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena kita nyari sisi miring, berarti ditambah GH kuadrat ditambah HT kuadrat sama dengan GH-nya 6 cm, 6 akar kuadrat ditambah HT-nya 3. 6 kali 6, 36, tambah 3 kali 3, 9. 36 tambah 9, dengan 45. Nah, bentuk sederhana dari akar 45 yaitu 9 dikali 5. Akar 9 tuh 3. Nah, jadi 3 akar 5 cm. Nah, jadi jarak G ke T itu 3 akar 5. Nah, setelah diketahui, kita selanjutnya mencari jarak T ke O. GT-nya tadi sudah diketahui 3 akar 5. AT-nya juga berarti sama 3 akar 5. Nah, dari A ke G itu kan ini tuh diagonal ruang. Jadi A ke G itu 6 akar 3. Nah, berarti jarak O ke G tuh 3 akar 3. Ini juga 3 akar 3. Nah, untuk mencari TO, kita menggunakan rumus Pythagoras lagi. Nah, dari T ke O, kita masukin TG dikurang
OG. TG kurang OG. OG. TG-nya tuh kan sudah diketahui 3 akar 5 kurang OG-nya 3 akar 3. Selanjutnya ini 3 kali 3 9 kali 5 dikurang 3 kali 3 9 kali 3. Nah 9 kali 5 45 dikurang 9 kali 3 27. Ini dikurang hasilnya jadi 18. Bentuk sederhana dari akar 18 yaitu 9 dikali 2. 9 akar 9 tuh 3. Terus ini 2, jadi 3 akar 2 cm. Jadi jarak titik T ke garis AG itu hasilnya 3 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 16 cm. 16 cm. Terus titik P adalah titik potong garis FH. FH dengan garis EG. Kita gambarkan dulu FH sama EG. Nah, ini di tengah-tengah ini tuh merupakan titik potongnya tuh merupakan titik P. Ini P. Garis P. Nah, sedangkan titik Q adalah titik garis AC dengan garis BD. Nah, titik potongnya merupakan Q. Nah, ini titik potongnya Q. Nah, terus pertanyaannya adalah jarak titik Q dengan bidang BCP. Nah, kita gambarkan dulu bidang BCP-nya. Ini BCP. Nah, akan membentuk segitiga seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kita tarik ke titik Q-nya ke bidang BCP, tapi ininya digarisin dulu. Nah, ini Q ke BCP. Nah, kayak gini. Nah, ini O. Ini kita namakan garis O. Untuk mencari jarak Q ke O ini kita harus buat segitiga lagi yang baru. Nah, yaitu segitiga ini. Ini kita namain ini O. Berarti ini kita namain Q aja. Q aksen. Nah, jadi ini O, ini Q aksen. Nah, ini untuk mencari jarak ini ke sini kita gambarin segitiga lagi yang baru, yaitu segitiga QOP. QOP ini. Nah, habis itu kita keluarin segitiga QOP-nya. Segitiga QOP-nya keluarin. Nah, ini Q, ini O, ini P, ini Q aksen. Nah, jarak Q ke O tuh setengah dari 16 cm ini. Kan rusuknya 16 cm, jadi Q ke O setengah dari 16. Jadi ini 8 cm. Dari P ke Q rusuk.
Ini 16 cm. Kita nyari ini dulu, nyari PKO-nya. Menggunakan rumus Pitagoras. Karena itu sisi miring, jadi kita ditambah. Jadi QO kuadrat ditambah PQ kuadrat. QO-nya 8. 8 kuadrat tambah PQ-nya 16 kuadrat. 8 kali 8, 64 ditambah 16 kali 16 tuh 256. Ini dijumlahkan hasilnya 320. Nah, bentuk sederhana dari akar 320 yaitu 60, akar 64 dikali 5. Nah, akar dari 64 itu kan 8. Nah, ininya 5. Jadi 8 akar 5 cm. Jarak PKO-nya 8 akar 5 cm. Setelah itu kita mencari Q aksen dengan menggunakan luas segitiga PQO. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ini yang pertama QO. QO tingginya ini. QP. Sama dengan alasnya yang kedua PO. Tingginya ini. Q aksen. Nah, kita masukkan QO-nya 8, QP-nya 16, sama dengan PO-nya tadi sudah diketahui, yaitu 8 akar 5. Nah, ini kita nyari Q aksen. Ini karena sama, jadi kita coret 8 kali 16. Ininya dikeluarkan Q aksennya. Terus sama dengan 8 kali 16, 128 per ini 8 akar 5. Nah, kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. Hasilnya 16. Ini bagi 8 hasilnya 16. Oh. Kita sederhanakan, yaitu 128 dibagi 8 itu hasilnya 16 per akar 5. Nah, terus kita sederhanakan lagi dengan cara dikalikan dengan akar 5 dua-duanya. Nah, ini hasilnya 16 akar 5 per ininya dikalikan jadi 5. Nah, hasilnya yaitu, jadi hasil akhirnya 16 per 5 akar 5 cm. Jadi jarak titik Q dengan bidang BCP ini adalah 16 per 5 akar 5 cm.